Oke, Pak Imam, kira-kira terkait dengan JKN ini sendiri, Pak, apa yang menjadi hal penting yang ingin Bapak sampaikan dan harus ini diketahui oleh masyarakat luas, terutama di Aceh, Pak, terkait dengan JKN? Ya, kalau untuk JKN tentu yang pertama tadi ya, kalau masih ada masyarakat kita yang belum terdaftar, segera jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk menghubungi BPJS Kesehatan atau karena kita ada di setiap kabupaten ada Mbak Afla ya. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan gotong royong kita bersama semuanya eh, untuk iuran ya, untuk iuran tentu yang masyarakat mandiri diharapkan rutin membayar iurannya, kemudian juga dari badan usaha. Nah, badan usaha juga kadang-kadang ada oknum juga ada badan usaha ini ya, nggak jujur gitu ya. Tapi kalau di Aceh ya alhamdulillah lah ya. Nah, itu kalau misalnya pegawainya 50 ya yang didaftarkan 50 lah gitu ya. Jangan bilang 40 kasihan yang 10 nanti nggak terjamin gitu ya. Dan rutin tentunya membayar iuran. Kemudian tentu untuk apa namanya teman-teman fasilitas kesehatan itu ya tolonglah layani masyarakat kita dengan baik kan fasilitas kesehatan kita ini di Aceh ya kan dan melayani masyarakat Aceh juga gitu kan. Jadi nggak ada alasan kita memberikan pelayanan yang apa nirkualitas gitu ya atau kualitasnya ya seadanya lah gitu ya. Kalau masih ada yang seadanya ya mari kita tingkatkan sama-sama kompetensinya, pengetahuannya gitu ya tentang kualitas pelayanan di dan juga tentu terkait dengan fraud juga jangan sampai lah ya kita mari sama-sama kita hindari fraud karena dana yang dikelola BPJS ini dana amanat gitu ya, dana amanat. Kalau ada yang fraud nanti minta minta apa namanya minta maafnya ke seluruh masyarakat, ya kan susah kan? Nah ini sebaiknya kita ya sesuai dengan indikasi medis saja, sesuai dengan regulasi sehingga ya semua eh, mendapatkan kenikmatan dari JKN ini gitu kan dan kita berjalan dengan bahagia gitu ya. Mungkin itu ya Mbak Oke. apa ya? Jadi tadi Pak Imam sudah menyinggung juga ya seputar fraud ini tadi. Kalau boleh mungkin Bapak jelaskan sedikit fraud ini apa dan apa contoh yang paling sering terjadi di lapangan itu seperti apa Pak? Supaya nanti bisa jadi bahan diskusi kita juga. Ya, fraud itu nah definisinya di ini ya di Permenkes 19 ya. Kalau nggak salah di Permenkes 19 Permenkes 16 ya. 16 2019 ya. Atau 19 2016 lupa. Nah, jadi memang itu fraud itu tindakan yang disengaja ya Mbak ya, yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan dari program JKN gitu ya, dari program JKN dan tentu perlakuan apa tindakan fraud ini bisa dilakukan oleh peserta juga ya kemudian oleh BPJS juga, oleh fasilitas kesehatan, apalagi ya. Kemudian juga tentu stakeholder lain juga bisa, seperti tadi misalnya badan usaha gitu ya, badan usaha yang tadinya pekerjanya itu 50 dilaporkan cuma 40 misalnya. Dari sisi peserta bisa juga terjadi misalnya penyalahgunaan kartu gitu ya, penyalahgunaan kartu dan itu sudah beberapa sebenarnya apa kita minta untuk pengembalian kesehatan. Kemudian kalau dari Vaskes dari fasilitas kesehatan itu ada beberapa klaim yang mungkin ya harusnya itu tidak bisa diklaim tapi diklaimkan atau juga memang istilah kita itu pantom ya pantom itu palsu ya palsu klaimnya klaim palsu jadi tidak ada orangnya tapi dibikin ada klaim gitu ya atau juga misalnya cloning itu semacam kopi lah ya dulu misalnya Mbak Afla itu pernah
apa namanya, mendapatkan pelayanan di rumah sakit X gitu ya. Nah, di tahun berapa, 2015 misalnya ya, di 2020 itu nggak melakukan pemeriksaan sebenarnya, nggak berobat, tetapi rumah sakit itu membuat seolah-olah itu ada berobat tahun 2000 gitu. Nah, itu diklaimkan ke BPJS. Nah, tentu sekali lagi ini karena tadi dana kita ini dana amanat ya, tentu semuanya harus menjaga dana tersebut sebaik-baiknya gitu kan. Karena kalau apa namanya, selain nanti bermasalah dengan APH, dengan aparat penegak hukum, tentu dengan Yang Maha Esa juga bermasalah juga kan, dan dengan pesertanya juga kan. Kalau apa istilahnya, itu kan termasuk ngutil ya, termasuk ngutil lah. Nanti mau tobatnya gimana? Minta maaf seluruh bangsa Indonesia gitu kan, karena uangnya tercampur di situ semua gitu. Kan susah gitu kan, nggak termaafkan, itu susah minta maafnya gitu. Nah, sehingga sebaiknya memang ini sama-sama lah kita pelajari ya, pelajari fraud itu apa, kemudian ya kita hindari eh, supaya apa namanya, ya kita JKN ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya gitu. Itu Baik, Pak mungkin ya, Imam. Mbak. Misalnya dari BPJS sendiri untuk fraud yang bentuk fraud yang tiga tadi yang sudah Bapak sebutkan, bagaimana langkah yang sudah pernah kita tempuh, Pak, yang sudah pernah kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Karena kan ini terkait dengan datanya peserta gitu ya, peserta JKN, terus juga uang negara juga, ini uang para peserta yang dikelola oleh BPJS gitu. Karena kan kerugiannya akhirnya nanti semua pihak jadi merasakan itu. Gimana Pak kira-kira terkait dengan penanganannya sendiri? Ya, untuk penanganannya tentu harus dilakukan dengan sistematis ya, terstruktur. Eh, Oleh karena itu di kita BPJS itu membentuk tim anti kecurangan. Ada tim anti kecurangan yang itu nanti di masing-masing sebenarnya ada. Di pemerintah daerah juga ada tim anti kecurangan kabupaten. Kita sama-sama untuk melihat, memeriksa tindakan-tindakan yang masuk kategori atau dicurigai atau berpotensi eh, dalam fraud atau kecurangan. Nah, ketika itu ada jadi tim anti kecurangan itu ada di BPJS, ada di apa namanya, pemerintah kabupaten, di provinsi juga ada, dan di kementerian juga ada. Nah, ketika kita mencurigai adanya fraud, tentu kita melakukan proses penyelidikan ya. Kita mencari eviden-eviden, kemudian tentu kita proses dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilimpahkan ke APH ya. Dan sudah ada beberapa contoh ya, beberapa yang kemarin dirilis KPK itu sudah jelas ya. Ada apa, rumah sakit yang diikuti lah ya istilahnya ya, diikuti ininya dan ternyata berulang gitu ya, dengan ininya, modusnya lah ya, berulang gitu, sehingga memang layak untuk ditetapkan, demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Kemudian untuk data dari pesertanya sendiri gimana Pak? Apa kita punya mekanisme sendiri untuk perlindungan data yang lebih kuat gitu? Karena kan banyak itu Pak ya kasus-kasus yang datanya kecolongan lah, terus juga mungkin datanya sudah dipakai sama orang lain gitu Pak. Karena setahu saya kan data ini cuma bisa dipakai untuk satu data, cuma bisa dipakai untuk satu orang gitu ya Pak ya. Dan kalau sudah Ya. terdaftar, kasihan gitu sama yang punya datanya itu udah dikasih sama orang tuh gimana Pak kira-kira? Apa sudah pernah ada kasus seperti itu atau sistem supaya kuat mekanismenya penjagaan data seperti apa Pak? Oh iya, memang terkait dengan keamanan data atau perlindungan data pribadi ya, itu ada Undang-Undang Nomor 27 ya kalau nggak salah ya.
27 tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. Tahun 2022. Eh, Pelindungan data pribadi. Nah, pernah juga ada isu itu ya, bocoran data dari BPJS, dan memang eh, kalau kita bicara keamanan data, eh, kayak apa? Kayak maling sama polisi gitu ya. Eh, Polisinya menemukan modus ditutup gitu, malingnya nanti ketemu trik lain gitu ya, dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi memang kalau di BPJS sendiri eh, sudah dilengkapi dengan security system untuk IT, ya tentu eh, apa namanya, infrastrukturnya juga dipersiapkan untuk perlindungan data pribadi termasuk data individu, dan apa namanya, juga dengan sistem enkripsi ya, pengacakan data supaya datanya tidak bisa dibuka sembarangan gitu. Walaupun begitu mungkin tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, karena penyalahgunaan data itu bisa jadi, memang kalau itu kan istilahnya mencuri ya, mencuri dari server. Tapi bisa jadi itu terjadi misalnya oleh oknum Vaskes misalnya, ya kan? Karena di Vaskes kan bisa akses data nih, bisa akses data pasien. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka capture data tersebut dan itu disalahgunakan untuk diungkapkan secara tidak hak gitu. Nah, tentu kalau seperti itu maka ya peserta atau masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, dan nanti akan dilihat apa yang apa namanya, kasus hukumnya, masuk kasus hukumnya. Nah, untuk masyarakat juga bisa melihat, kita ada aplikasi mobile JKN. Ya, mobile JKN itu sudah dilengkapi dengan data riwayat pelayanan kesehatan. Nah, data riwayat kesehatan itu bisa mengkonfirmasi ketika, loh, ini saya kemarin nggak berobat di klinik A gitu kan, tapi kok ada apa namanya, riwayat pelayanan di situ. Nah, ini bisa menjadi konfirmasi, mungkin bisa di capture nanti sebagai eviden gitu ya, eviden untuk penyalahgunaan. Ada oknum klinik berarti yang menyalahgunakan, apakah dia menginput ulang atau yang jelas dia melakukan itu tidak hak, bahkan bisa masuk fraud juga gitu ya, bisa masuk ke dalam tindakan fraud yang itu tidak boleh terjadi gitu, karena kan klinik diberikan wewenang untuk mengakses data pribadi bukan untuk disalahgunakan, tapi dalam kerangka pelayanan kesehatan gitu, mungkin gitu, Mbak. Oke, berarti kalau kita sebagai peserta terus mengalami kejanggalan-kejanggalan seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, waktu cek mungkin riwayat berobat tadi ternyata ada riwayat berobat yang kita tidak pernah lakukan, berarti tanpa perlu ragu-ragu bisa langsung melaporkan ya, pengaduan ya Pak ya, langsung masuk ke mobil JKN yang fitur pengaduan ini tadi Pak ya. Ya, boleh di situ mobil JKN ada fitur pengaduan, atau juga datang ke kantor BPJS bisa juga mengkonfirmasi gitu ya, Betul. terkait dengan apa namanya, anomali ya, anomali datanya tadi itu ya. Karena biasanya nih saya sebagai saya mewakili masyarakat ya Pak ya. Ya, ya, ya. Apa masyarakat pada umumnya tuh kayak sudah trauma apa eh, krisis kepercayaan gitu Pak. Oh iya, dengan siapa? Ya, Bukan dengan saya krisis kan? kepercayaan. Jadi dalam artian krisis kepercayaan, wah ini sama aja nih bikin pengaduan nanti nggak akan ada tindak lanjut gitu biasanya. Ah, Krisis kepercayaan seperti itu Pak. ya, ya, Gitu. ya. Kalau dari Ya, BPJS itu seperti apa Pak? ya, kalau kami tentu menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan ya. Ya, sesuai dengan kewenangan yang ada gitu ya. Ketika terjadi penyalahgunaan data, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang 27, itu kita proses sesuai dengan kewenangan yang ada di BPJS. Nah, terkait dengan masalah hukumnya, tentu kewenangannya ada di pihak lain yang APH lah ya istilahnya. Nah, itu bisa berproses hukum tersendiri gitu kan ya.
Tapi kalau kita tentu ada misalnya penyalahgunaan itu, maka kita akan menyampaikan sesuai dengan PKS, perjanjian kerjasama yang ada, bahwa tentu pelanggaran itu tidak bisa kita diamkan karena tidak sehat nantinya gitu kan. Maka kita akan memberikan surat peringatan, tentu teguran lisan mungkin, kemudian ya tentu berjenjang, bertingkat, peringatan 1, 2 dan seterusnya sampai ya sementara kita putuskan dulu gitu, perjanjian kerjasama supaya mereka belajar dulu gitu kan. Belajar untuk menghormati data orang lain ya, gitu. Gitu mungkin. Oke Pak, jadi seperti cukup menjawab ya Pak ya, Ya, keresahan-keresahan dari masyarakat ya Pak ya. ya, ya, semoga ya, semoga, semoga. Iya Pak, jadi kemudian juga saya pengen tahu juga kalau dari BPJS Kesehatan kira-kira program khusus mungkin untuk bisa mengurangi penyalahgunaan ataupun fraud-fraud tadi yang sudah pernah terjadi itu seperti apa Pak? Kira-kira program khusus mungkin yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Kalau program khusus kita ada istilahnya verifikasi pasca klaim ya. Verifikasi pasca klaim, kemudian ada audit internal kita. Jadi berlapis. Eh, Istilah kita itu three line of defense. Jadi 3 lapis pertahanan gitu ya, untuk mengantisipasi penyalahgunaan tersebut. Nah, dari hasil audit, verifikasi pasca klaim, kemudian ada audit medis gitu ya. Terus kemudian ada audit internal, itu kalau kita melihat itu ada anomali dari data tersebut, dari klaim yang disampaikan, maka akan kita tindak lanjuti tentunya tadi berproses dengan tim AK, tim anti kecurangan, dilaporkan, kemudian terus selanjutnya berproses. Nah, tentu kita sudah punya pattern ya terhadap ya kita udah tahu lah gitu ya, oh ini enggak, ini nih gitu. Misalnya contoh sederhananya, misalnya ada ditagihkan klaim persalinan, ternyata kelaminnya laki-laki misalnya, seperti itu. Nah, itu yang mudah gitu ya. Nah, seperti itu bisa, atau misalnya di satu rumah sakit tidak ada dokter jantung, tapi diklaimnya itu ada jantung misalnya. Nah, ini yang patut kita perdalami gitu ya. Dan yang lebih detail lagi banyak seperti itu. Nah, pattern-pattern ini yang kita gunakan untuk melihat klaim-klaim tersebut, untuk menilai kira-kira ada potensi fraud nggak di situ gitu. Terus kemudian yang lain mungkin sosialisasi mungkin ya Mbak ya. Sosialisasi kepada Vaskes ya, supaya kita sama-sama untuk menjaga, tidak tidak mencoba-coba lah gitu ya dalam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan gitu.